Bapak Ibu sekalian, saya Dahlia Umar dari Network for Indonesian Democratic Society, organisasi pemantau pemilu yang baru saja bergabung sebagai pemantau sejak 2019. Jadi pilkada kali ini adalah 2 kali kami memantau penyelenggaraan pemilu. Saya juga pernah menjadi anggota dan ketua KPU DKI Jakarta 2008-2018. Pada Pilkada 2020 ini kami memantau di 8 provinsi, di 36 kabupaten kota. Ada 186 pemantau pilkada dari Netfit Indonesia yang tersebar di 36 kabupaten kota di 8 provinsi. Dan kami juga menyoroti 2 hal, terutama dari penyelenggaraan bagaimana protokol kesehatan itu ditaati. Yang kedua, dari aspek keberhasilan Sirekap sebagai mekanisme resmi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pilkada. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mas Oyi dan Mas Ihsan tadi sudah menjelaskan tentang temuan-temuan terkait dengan penggunaan Sirekap dan aplikasi atau implementasi ketaatan terhadap protokol kesehatan. Kalau saya boleh menjelaskan di sini kenapa sih itu menjadi sangat penting dalam pilkada kali ini. Itu menjadi penting karena ini adalah pilkada atau pemilu yang menurut saya sangat dia menorehkan sejarah ya, sejarah di mana pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Dan proyeksi saya, jangan-jangan ini pilkada atau pemilu terbesar di masa pandemi yang dilakukan di antara negara-negara demokrasi lain. Karena kalau kita lihat memang ada Amerika Serikat, ada Korea Selatan, tetapi di Amerika Serikat itu persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya melalui pos itu sangat besar ya dibanding pemilih yang kemudian datang langsung ke TPS. Di Korea Selatan juga jangan-jangan jumlah pemilihnya di bawah total jumlah pemilih yang berpilkada di Indonesia. Di Sri Lanka, Malawi, dan lain-lain juga jangan-jangan lebih kecil jumlah pemilihnya. Jadi ini pemilu yang terbesar di masa pandemi yang menurut saya akan sangat penting kita mengakses tingkat keberhasilan ketaatan terhadap protokol kesehatan agar pilkada tidak menjadi klaster penularan penyakit COVID-19. Karena itu kemudian kita semua memantau tingkat ketaatan peserta pemilu, pemilih, dan penyelenggara dalam menggunakan hak pilihnya dan dalam menyelenggarakan pilkada. Nah, yang kedua, kenapa harus memantau tata cara penghitungan suara dengan Sirekap atau kenapa harus ada fokus pemantauan yang menelusuri bagaimana tingkat keberhasilan Sirekap. Bapak Ibu sekalian, Sirekap ini juga yang pertama kali menjadi media digital tata cara penghitungan dan rekapitulasi yang digunakan sebagai hasil resmi, beda dengan situng. Kalau situng itu dia sifatnya untuk alat publikasi dan tujuan supaya ada kecepatan ya, supaya kita mau mengetahui secara cepat hasil penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Tapi kalau Sirekap ini kalau situng itu sebagai alat bantu dan alat pembanding, sementara yang resmi adalah yang manual. Kalau Sirekap ini harus melalui Sirekap seluruh tata cara rekapitulasi dan dia menjadi hasil resmi. Walaupun dalam peraturan KPU dinyatakan di situ bahwa Sirekap adalah alat bantu. Tetapi kekhawatiran saya seperti yang tadi Mas Ihsan dan Mas Oyi sampaikan, sedikit saksi pasangan calon, peserta pemilu yang tahu tentang penggunaan Sirekap. Kenapa? Jangan-jangan karena memang pemahaman peserta pemilu itu yang menjadi acuan penghitungan itu adalah yang manual. Karena pada saat pembahasan di Komisi 2 di DPR RI dinyatakan bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi yang resmi adalah yang manual. Tetapi oleh KPU dinyatakan bahwa kalau PPK itu ingin merekapitulasi, maka mereka harus menggunakan alat bantu yang namanya Sirekap. Baru kemudian dari Sirekap itu seluruh hasil resmi dicetak.
dalam formulir hasil rekapitulasi penghitungan di PPK. Jadi sangat berbeda antara situng di masa lalu dengan Sirekap di masa sekarang. Karena itu penting kita memantau tingkat keberhasilan Sirekap ini. Apakah kemudian penyelenggara pemilu itu mampu mengoperasikan ya baik Sirekap mobile oleh KPPS maupun Sirekap web oleh PPK untuk kemudian seluruhnya terekam dalam sistem, dan itu yang akan dijadikan hasil resmi untuk menetapkan hasil pemilu. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau ada PPK yang kemudian tidak menggunakan Sirekap? Karena dalam pantauan kami sampai saat ini ada beberapa daerah yang PPK-nya itu tidak menggunakan Sirekap karena alasan dua ya. Ada yang kebanyakan alasannya tidak ada jaringan internet. Kalau di pantauan Netfeed saat ini ada dua yang sudah fix tidak menggunakan Sirekap, yaitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Talaut di Sulut. Itu tidak menggunakan Sirekap. Kenapa? Tampaknya ada jaringan internet yang sulit untuk didapatkan atau tidak stabil. Ada juga yang menggunakan Sirekap 100%, walaupun terkendala terkendala kadang-kadang bisa diakses dengan mudah ya, kadang-kadang tidak, yaitu di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di Sidoarjo, di Sigi, Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Tengah, dan Kota Ternate. Bahkan di Sigi, Sigi, Palu, dan Ternate itu berhasil. Artinya mereka 100% bisa lanjut terus dengan Sirekap. Kalau di Blitar dan Sidoarjo itu sempat mengalami kendala ya, jadi kadang-kadang tiba-tiba down, kemudian mereka tetap berlanjut lagi. Nah, jadi ada kategorinya 3. Ada yang tidak pakai Sirekap karena memang ada kendala jaringan dan sulit untuk mengakses. Ada yang kemudian menggunakan 100%. Nah, yang ketiga ini adalah kabupaten kota yang PPK-nya itu merekap dengan keduanya. Jadi dia simultan. Sirekap itu mereka jalani juga, yang manual juga mereka laksanakan. Ya, antara lain kalau di Jawa Timur itu di Ngawi, kemudian di Mamuju, Sulawesi Barat, di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, di Kabupaten Goa dan Makassar, juga Kota Surabaya, dan seluruh Sulawesi Utara kecuali Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Talaut. Jadi nah yang kemudian PPK-nya menyelenggarakan dengan dua cara ini saat ini menurut saya. Kenapa? Ya karena mungkin jaringannya tidak stabil sehingga mereka tidak bisa menghentikan rekapitulasi ya, harus berlanjut terus. Sehingga kemudian ada inisiatif bahwa mereka tetap mencoba untuk mengakses Sirekap sambil kemudian tetap menghitung secara manual. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi gimana nanti pada saat penentuan hasil rekapitulasi, di saat kita melihat di aturan itu harus pakai Sirekap, ternyata faktanya ada yang tidak pakai Sirekap, atau ada yang kemudian kedua-duanya dicoba sehingga nanti pada akhirnya mana yang akan dijadikan resmi ya, yang manual atau Sirekap. Ini penting untuk dua hal. Yang pertama ada aspek kepastian hukumnya dan tertib administrasinya. Jadi peserta pemilu itu kan harus jelas ya, mereka harus diberi informasi yang fix, yang hasil resmi itu yang manual atau yang rekap. Karena kalau misalnya di aturan KPU itu diwajibkan Sirekap, berarti kan sebenarnya harus semuanya melalui mekanisme Sirekap. Kalaupun boleh di mekanisme manual, maka KPU harus menjelaskan kalau seandainya ada KPU kabupaten kota atau provinsi yang menggunakan manual, ada juga yang menggunakan Sirekap. Tidak boleh kemudian tidak ada penjelasan kenapa ada yang memakai manual, kenapa ada yang melalui Sirekap, karena peserta pemilu membutuhkan kejelasan terhadap mekanisme resmi yang kemudian dijadikan dasar keabsahan hasil penyelenggaraan rekapitulasi ini. Nah, kalau evaluasi kami sebenarnya kenapa ada kendala-kendala Sirekap, kalau menurut kami awalnya kita
berpikir bahwa yang akan dihadapi itu karena faktor ini ya, faktor apa, jaringan internet yang akan menjadi kendala. Tetapi temuan kami misalnya pada saat saya di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan memantau kemarin, saya mendatangi 6 tempat pemungutan suara di Kecamatan Indralaya Selatan di Ogan Ilir. Di 6 TPS yang saya datangi tidak ada yang bisa mengakses Sirekap. Jadi mereka sudah login, tapi pada saat mereka memfoto dan mengirim foto, foto itu tidak terkirim. Walaupun di TPS tersebut jaringan internetnya sangat baik, ya. Jadi pada akhirnya ternyata kalau temuan kami sebagian besar itu bukan karena jaringan internet, tetapi karena server tidak mampu untuk menerima begitu banyak ya mungkin data yang masuk secara bersamaan dari sekian ratus ribu TPS, itu yang kemudian menjadi kendala di KPPS tidak bisa mengirim formulir Sirekap. Nah, apa yang dilakukan setelahnya? Mereka kemudian tetap memfoto. Setelah difoto, kemudian foto itu di convert dengan format zip dan itu kemudian dibawa ke kecamatan dan di input melalui Sirekap web. Jadi kalau sekarang kita lihat memang banyak yang sudah 100% ya seperti Majene, apalagi ya kalau nggak salah di Sultra itu banyak yang sudah berhasil 100%. Tidak semuanya itu melalui Sirekap mobile. Sebagian besar menurut info yang kami dapatkan itu memang kemudian karena tidak mampu untuk mengakses Sirekap mobile pada saat hari H, kebanyakan itu kemudian dilakukan input untuk data-data formulir Sirekap di kecamatan. Nah, menurut saya tentu ini harus menjadi evaluasi ya bagaimana jadi sebenarnya Sirekap ini harus dihitung juga kalau tingkat keberhasilannya itu tinggi, bagaimana dari TPS itu langsung masuk ke Sirekap, menurut saya itu tingkat keberhasilannya sudah kita anggap berhasil. Tapi kemudian kalau ternyata persentasenya sangat tinggi di mana KPPS itu bahkan tidak bisa mengirim, akhirnya semuanya dikumpulkan di PPK, yaitu sebenarnya tidak berbeda dengan situng juga akhirnya. Karena situng juga sebenarnya caranya kan data-data semuanya kemudian dikumpulkan dan diupload, diinput oleh petugas di counting center atau rekap center yang disediakan oleh KPU. Jadi Bapak Ibu sekalian, penggunaan teknologi informasi menurut kami sangat penting untuk tujuan keterbukaan, kecepatan, dan kemudian akurasi data ya, karena kalau pakai teknologi itu lebih reliable daripada tenaga manusia kan. Manusia bisa salah mencatat, bisa salah menulis, tapi kalau teknologi bisa lebih kita percaya. Tapi di sisi lain juga harus ada kesiapan infrastruktur, kesiapan aturan perundang-undangan yang jelas supaya tidak menjadi dispute nantinya pada saat dimasalahkan ya. Apalagi bila ada pembedaan tata cara rekapitulasi baik yang melalui manual ataupun melalui Sirekap. Nah, saya berhenti di sini dulu. Jadi itu adalah hasil yang kami pantau dan sampai saat ini Netfeed Indonesia masih terus mengamati bagaimana PPK melakukan rekapitulasi dan bagaimana kemudian Sirekap itu sebenarnya berjalan sampai kemudian kita bisa menyimpulkan apakah tingkat reliabilitas dan kecepatan aplikasi ini sudah betul-betul berhasil sebagai alat untuk menentukan hasil penghitungan suara yang resmi sekaligus juga alat untuk keterbukaan dan publikasi.